dijelaskan oleh Aga, dan pos 5 akan dijelaskan oleh saya, Pak Ferdinand Karina. Kita akan masuk ke pos 1 akan dijelaskan oleh Sita. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi abad ke-8, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medan. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno seperti yang sudah disebutkan. Kerajaan Mataram kuno pertama kali berdiri pada abad ke-8. Kerajaan ini mulanya berlokasi di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-9. Nama Mataram sendiri diambil dari kata mat yang berarti ibu. Sementara itu, masyarakat Jawa sering menyebut kerajaan ini dengan nama Medan. Nama tersebut konon diambil dari prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya pos 2 yaitu silsilah Kerajaan Mataram kuno akan dijelaskan oleh Jovan. Berikut adalah silsilah Kerajaan Mataram kuno. Pertama ada dinasti Sanjaya, sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi. Pertama Raja Sanjaya, kedua Rakai Mataram, ketiga Rakai Pikatan, keempat Rakai Kayuwangi, kelima Rakai Batu Malang, kedua dinasti Sailendra, sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Pertama Samaratungga, kedua Balitung, ketiga Jaksa, keempat Tulongdong, ketiga dinasti Sailendra, sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi. Pertama Samaratungga, ketiga Pramodawardhani, ketiga Samagrawira, keempat dinasti Wangsa Sailendra. Selanjutnya ada dinasti Wangsa Sailendra yang berkembang pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi, yaitu ada Balitung, Jaksa, dan Tulongdong. Dinasti Mataram Hindu berkembang sekitar abad ke-10 sampai ke-11 Masehi. Rakai Watukara dan dia Balitung atau Balitung, Rakai Warak atau Warak, Rakai Panakaran, Rakai Kayuwangi, dia Tulongdong, Rakai Warak, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi. Berikutnya ada dinasti Mataram Buddha sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, yaitu ada Samaratungga, Pramodawardhani, Samagrawira, Mahendra, Farman. Ini adalah beberapa tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno yang mencakup periode Hindu-Buddha. Berikutnya pos 3 akan dijelaskan oleh Pandu. Pos 3 ini ada saat dinasti Sanjaya memimpin Kerajaan Mataram kuno memiliki pengaruh yang luar biasa. Namun saat pakai penangkatan pemimpin mulai bentuk perpecahan dan membuat kepemimpinan terpecah menjadi dua. Dinasti Sanjaya memimpin Mataram kuno dekat dengan seorang Hindu dan berkuasa di Jawa Tengah sebagai bagian utara. Sementara dinasti Sailendra memimpin dengan corak Buddha dan berkuasa di tengah Jawa Tengah dengan bagian selatan. Di masa dinasti Sailendra memimpin, Mataram kuno berhasil mencapai puncak kejayaan. Saat itu Sri Maharaja Rakai Watupura Syah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu memimpin Mataram kuno dan berhasil memperluas wilayah hingga ke Bali. Ketika itu, ilmu pengetahuan politik, budaya, hingga kesenian mencapai kemajuan yang luar biasa besar. Buktinya, Raja Syah Balitung meninggalkan prasasti yang sangat banyak. Itu berjumlah 45 prasasti. Prasastinya tidak hanya ditemukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun juga di Jawa Timur. Abad ke-8 menjadi saksi bisu kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan 840 sampai 856 Masehi, dari dinasti Sanjaya, Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramodawardhani dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha menandai persatuan kedua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memacu lanjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan
kerajaan dan bukti kemajuan seni arsitektur dan budaya. Masa kejayaan Mataram kuno meninggalkan warisan budaya yang tidak ternilai yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Candi-candi megah tersebut menjadi bukti peradaban maju dan menjadi daya tarik wisata yang mandiri. Baik, pos keempat akan dilakukan oleh Raja. Di pos 4 ini bercerita Raja Amangkurat I adalah seorang pangeran yang lahir pada 1619. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang kuat, berwibawa di bawah naungan sang ayah Sultan Agung. Sultan Agung sendiri dikenal sebagai pemimpin besar Jawa yang bijaksana, berwawasan dan pantas diteladani. Sementara anaknya yang bernama kecil Raden Mas Saidin itu justru memiliki sifat kepemimpinan yang kejam, antagonis, paranoid dan sangat buruk. Bagaimana tidak, sang ayah mati-matian mengusir penjajah, namun Amangkurat I justru menjadi kolaborator penjajah demi kepentingannya. Dalam perjanjian dengan Tilisi, Amangkurat memberikan fasilitas kepada dirinya sendiri, sementara Rakyat Mataram harus membayar dengan mengorbankan beras dan kayu mereka, sehingga menyebabkan mereka kelaparan. Amangkurat I juga membangun istana baru yang megah di Pleret dengan menggunakan 300 orang untuk bekerja secara tidak manusiawi. Bahkan menurut Clifford di dalam bukunya The Police and the Administration of the Dutch in Java disebutkan bahwa penguasa Jawa adalah seorang master yang sangat tergila-gila pada kekuasaan dan kekuatan posisi mereka. Seperti halnya Amangkurat I yang merupakan pengikut Agung, ia diketahui membunuh 20.000 orang yang lebih hanya karena alasan kecurigaan subjektifnya. Saking bengisnya, sampai-sampai membuat orang Belanda sendiri menilai bahwa mereka memperlakukan orang Indonesia lebih baik daripada mereka sendiri. Amangkurat I menjadi contoh seorang penguasa pribumi yang sangat kejam pada penduduknya dan buminya sendiri. Baik, pos 5 atau pos terakhir, pada tahun 1080 kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Di masa ini juga didukung oleh beberapa hal, salah satunya adalah bencana alam berupa meletusnya gunung Merapi. Karena bencana alam ini, Empu Sinduk sebagai penerus Raja Sanjaya mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Setelah itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu Medang memimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan Empu Sinduk. Berikut adalah penjelasan tentang materi Kerajaan Mataram kuno. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.